kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang evaluasi pembelajaran. Menurut Gronlund, evaluasi adalah suatu proses yang sistematis dari pengumpulan, analisis, dan interpretasi informasi atau data untuk menentukan sejauh mana siswa telah mencapai tujuan pembelajaran. Evaluasi lebih bersifat komprehensif yang di dalamnya meliputi pengukuran. Tes adalah salah satu alat untuk melaksanakan pengukuran itu sendiri. Pengukuran lebih membatasi kepada gambaran yang bersifat kuantitatif atau berupa angka-angka mengenai kemajuan belajar siswa, sedangkan evaluasi bersifat kualitatif. Evaluasi pada hakikatnya merupakan suatu proses membuat keputusan tentang nilai suatu objek. Selanjutnya ada fungsi evaluasi pembelajaran. Fungsi evaluasi pembelajaran ini dibagi menjadi beberapa. Yang pertama ada fungsi formatif. Evaluasi dapat memberikan umpan balik bagi guru sebagai dasar untuk memperbaiki proses belajar mengajar dan mengadakan program remedial bagi siswa yang belum menguasai sepenuhnya materi yang dipelajari. Kemudian yang kedua ada fungsi sumatif. Fungsi sumatif ini untuk mengetahui tingkat penguasaan siswa terhadap materi pelajaran, menentukan angka nilai sebagai bahan keputusan kenaikan kelas dan laporan perkembangan belajar siswa, serta dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Dan yang ketiga ada fungsi diagnostik. Fungsi diagnostik ini untuk mengetahui latar belakang siswa seperti psikologis, fisik, dan lingkungan yang mengalami kesulitan belajar. Dan yang keempat ada fungsi seleksi dan penempatan. Hasil evaluasi dapat dijadikan dasar untuk menyeleksi dan menempatkan siswa sesuai dengan minat dan kemampuannya. Adapun tujuan evaluasi pembelajaran dibagi menjadi beberapa. Yang pertama, untuk melihat produktivitas dan efektivitas kegiatan belajar mengajar. Yang kedua, untuk memperbaiki dan menyempurnakan kegiatan guru, untuk memperbaiki penyempurnaan dan pengembangan program belajar mengajar. Dan yang keempat, untuk mengetahui kesulitan-kesulitan apa saja yang dihadapi oleh siswa selama kegiatan belajar dan mencarikan jalan keluarnya. Kemudian ruang lingkup evaluasi pembelajaran dalam perspektif domain hasil belajar menurut Benjamin S. Bloom, yaitu ada kognitif, afektif, dan juga psikomotor. Adapun ruang lingkup evaluasi pembelajaran dalam perspektif sistem pembelajaran. Yang pertama itu ada program pembelajaran yang terdiri dari tujuan pembelajaran, kompetensi dasar, metode, materi, media, sumber belajar, lingkungan, penilaian, proses, dan hasil belajar. Yang kedua ada proses pelaksanaan yang terdiri dari kegiatan seperti guru dan peserta didik, dan yang ketiga ada hasil pembelajaran. Selanjutnya, ruang lingkup evaluasi pembelajaran dalam perspektif penilaian proses dan hasil pembelajaran yang meliputi sikap, pengetahuan dan pemahaman, kecerdasan, perkembangan jasmani dan keterampilan. Sedangkan ruang lingkup evaluasi pembelajaran dalam perspektif penilaian berbasis kelas itu ada kompetensi dasar mata pelajaran, kemudian yang kedua kompetensi rumpun pelajaran, lintas kurikulum, tamatan, dan yang kelima pencapaian keterampilan hidup. Adapun beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam prosedur pengembangan alat evaluasi pembelajaran, yaitu beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan evaluasi pembelajaran, yaitu yang pertama, jenis dan karakteristik kompetensi dan tujuan pembelajaran yang dikembangkan. Dan yang kedua, pengambilan sampel, perilaku yang akan diukur. Kemudian yang ketiga itu ada pemilihan jenis tipe alat
evaluasi yang akan digunakan, yang keempat aspek yang akan diuji, kelima format butir soal, yang keenam jumlah butir, dan yang ketujuh distribusi tingkat kesukaran butir soal. Dalam menentukan bentuk alat evaluasi mana yang akan digunakan, perlu mempertimbangkan hal-hal seperti karakteristik kompetensi dan mata pelajaran yang akan diujikan, kemudian tujuan khusus pembelajaran yang harus dicapai oleh siswa. Yang ketiga, informasi yang dibutuhkan dari tujuan evaluasi. Yang keempat, usia dan tingkat perkembangan mental siswa yang akan mengikuti tes. Dan yang kelima, besarnya kelompok siswa yang akan mengikuti tes. Selanjutnya ada jenis-jenis evaluasi pembelajaran. Jenis evaluasi menurut fungsinya. Yang pertama ada fungsi formatif yang menekankan pada upaya perbaikan proses pembelajaran. Yang kedua ada fungsi sumatif yang menekankan kepada penetapan tingkat keberhasilan belajar setiap siswa yang akan dijadikan aspek kelulusan siswa. Yang ketiga, diagnostik menekankan pada upaya memahami kesulitan siswa dalam belajar. Yang keempat, penempatan untuk menekankan pada upaya untuk menyelaraskan antara program dan proses pembelajaran dengan karakteristik kemampuan siswa. Sedangkan jenis evaluasi menurut caranya itu dibagi menjadi evaluasi kuanti dan kualitatif. Evaluasi kualitatif ini dinyatakan dengan ungkapan seperti sangat baik, baik, cukup, kurang, sangat kurang, atau sangat memuaskan, memuaskan, kurang memuaskan, dan tidak memuaskan. Evaluasi kualitatif ini dilakukan apabila guru ingin memperbaiki hasil belajar siswanya. Dan ada jenis evaluasi menurut teknisnya. Yang pertama ada tes. Teknik tes dapat dibedakan menjadi menurut materi yang akan dinilai, bentuk dan caranya. Kemudian yang kedua ada non-tes. Teknik non-tes ini biasanya digunakan untuk menilai proses pembelajaran yang dapat dilakukan melalui pengamatan, wawancara, angket, hasil karya, laporan, karangan, dan sikap.